kewajiban terhadap sesama muslim. Ya. Kita, para pemeluk agama Islam, diharapkan saling mendukung dan saling menguatkan, sehingga masyarakat muslimin bisa bersatu padu sebagai kesatuan yang kokoh, tanpa ada yang tercecer dan tidak ada yang memisahkan diri. Rasulullah SAW mengumpamakan ikatan antara anggota-anggota masyarakat muslimin itu bagaikan bangunan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling menguatkan. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da thumma syabbaka baina asabi'ih. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu bagaikan bangunan yang sebagian mengukuhkan sebagian yang lain. Nah, ketika Rasulullah menyatakan demikian, Rasulullah itu sambil memberi isyarat dua tangannya dimasukkan begini, lalu kelihatan kokoh antara tangan kanan dan kiri, bagian kanan dan bagian kiri itu saling masuk dan saling mendukung. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idza jaa rajulun yas'alu aw talaba hajatan aqbala alaina biwajhi. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bertanya. Dia sebenarnya bertanyaannya itu sambil minta bantuan atas kesulitan yang sedang dia hadapi. Tidak disebutkan di sini, tapi dinyatakan sedang minta bantuan. Lalu Rasulullah bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Tolong dia, kalian akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ini kan disebutkan rajulun, seorang laki-laki. Artinya sahabat yang bercerita ini tidak mengenali laki-laki itu. Mungkin dia datang dari jauh, dia sudah masuk Islam, tapi para sahabat yang dekat dengan Nabi belum sempat mengenali orang itu. Artinya, kalau ada orang minta pertolongan, meskipun kita tidak mengenalnya, kita tidak tanya identitasnya, langsung kita tolong. Ya, tidak kita kenal identitasnya, dia tinggal di mana, agamanya apa, suku apa, dan sebagainya. Pokoknya dia butuh bantuan, kita bantu. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa, dan Allah akan mengambil keputusan sesuai dengan lisan atau bahasa kata-kata yang diucapkan oleh nabinya. Artinya Nabi kan mengatakan, tolong dia, kalian akan diberi pahala. Nah, itu Allah akan menuruti kehendak Nabi bahwa siapapun yang menolong akan mendapatkan pahala. Ya, jadi ini kita pegang secara umum dulu. Kalau kita menolong orang lain, kita mendukung orang lain itu nggak rugi. Beda dengan orang yang punya kepentingan. Biasanya kalau orang politik itu nggak ada yang gratis. Melakukan sesuatu mesti ada tujuan perolehan apa yang diharapkan. Tapi kita diharapkan tidak seperti itu. Ya udah, menolong begitu saja untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan kita. Ya? Mohon maaf kalau saya menyebut politik, ini kan kecenderungan umum karena orang berpolitik itu kan tujuannya untuk mencari kekuasaan. Jadi kalau orang politisi berbuat sesuatu kepada orang lain, diharapkan orang lain itu mendukung posisi dia secara politik. Nah, ini tidak tulus. Kalau tidak tulus, tidak ada pahala. Nah, supaya kita mendapatkan pahala apapun yang kita lakukan, kita niatkan, aku menolong dia karena aku diperintah oleh Allah. Karena aku mentaati perintah Allah, maka apapun yang aku lakukan untuk menolong itu, aku akan diberi pahala oleh Allah. Aku tidak mengharapkan balasan dari dia yang saya tolong, tapi aku mengharapkan balasan dari Allah. Ini yang namanya kasih sayang. Ya. Kasih sayang itu kita memberi, kita menolong
tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri, dari orang yang kita tolong. Kita mengharapkannya imbalan dari Allah. Itu namanya rahmah, kasih sayang. Dan kalau demikian yang kita lakukan, maka kita ikhlas memurnikan niat hanya untuk menyenangkan Allah. Ini pedoman umum. Jadi kalau kita lakukan itu, insya Allah aman, ya. Dan kita tidak mudah sakit hati. Misalnya kita sudah menolong seseorang, kemudian orang itu tidak begitu memperhatikan kita nggak sakit hati. Aku tidak mengharapkan imbalan dari dia kok. Ya, tapi kalau ada pamrih dari dia, ternyata harapan kita mendapatkan pamrih itu tidak terlaksana, kita menjadi kecewa. Kalau kita kecewa, kita bisa marah kepada dia. Nah, kalau kita marah pada dia, itu tidak akan terbangun bangunan seperti yang diharapkan Rasulullah SAW. Satu orang mukmin terhadap mukmin lain itu saling mendukung dan saling menguatkan. Nah, untuk membangun masyarakat muslimin yang kokoh dan kuat, setiap anggota masyarakat itu sendiri mesti melakukan kewajiban masing-masing yang bisa mendukung dan sekaligus merekatkan satu dengan yang lainnya. Jadi tekanannya sebagaimana kita bahas yang terdahulu, kita orang Islam itu menekankan kewajiban kita kepada pihak lain, bukan pada hak saya apa dari orang lain itu. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kita sebagai orang Islam itu menekankan pada kewajiban, bukan pada hak. Karena kalau kita menekankan pada hak, nanti kita menuntut hak. Dan seringkali orang yang suka menuntut hak itu mereka tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kita tidak menekankan pada hak, tapi kita tekankan pada kewajiban. Nah, di antara kewajiban-kewajiban itu adalah bahwa masing-masing anggota masyarakat muslimin itu menghindari ucapan dan perbuatan yang bisa menyakiti anggota masyarakat yang lain. Ini paling pokok ya. Nomor satu, jangan sampai omongan kita dan perbuatan kita itu bisa menyakiti orang lain. Tangan kita kalau menyakiti orang lain itu menyakiti fisiknya. Mungkin memar, mungkin sobek kulitnya, atau bahkan mungkin bisa mati. Kalau kita berucap yang menyakiti orang, itu yang sakit hatinya, perasaannya. Kalau sakit fisik, memar misalnya, itu insya Allah dalam waktu tidak lama udah bisa hilang. Tapi kalau sakit hati, mungkin sampai bertahun-tahun itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, kita jaga mulut kita, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Itu nomor satu, ya. Karena dengan demikian orang akan merasa aman, ya. Orang akan merasa aman. Ucapan dan tindakan yang menyakiti muslim lainnya akan menghilangkan perekat yang sudah ada, atau bahkan menjauhkan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Ada para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam yang mana yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam lainnya itu merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Jadi kita mesti menjamin orang lain tidak akan merasa takut pada kita, mereka aman berbicara dengan kita, mereka aman berdekatan dengan kita, dan sebagainya. Saya jadi ingat, dulu pernah waktu kita pengajian yang hari Kamis malam, itu pengajian khusus untuk ekspatriat. Nah, waktu itu banyak ekspatriat yang beragama Islam, lalu kita bikin pengajian di rumah salah satu teman kita orang Amerika, namanya Raymond Clash. Ada orang Kanada, dia sudah sering datang ke pengajian itu, dan dia itu sambil datang ke pengajian juga baca-baca. Lalu suatu saat seperti biasanya
saya selalu mengutamakan orang-orang itu untuk bertanya. Karena kalau orang bertanya itu kan berarti punya kebutuhan. Ada yang dia ingin tahu. Saya bilang, silahkan kamu ajukan pertanyaan, kalau kamu mempunyai problem, silahkan. Dia bilang, enggak, aku dengerin aja gitu. Kemudian setelah pengajian berlangsung, last minute, di menit-menit terakhir, dia bertanya, aku punya pertanyaan. Saya bilang, tadi kamu nggak mau bertanya, sekarang waktunya tinggal 5 menit, kamu bertanya. Oke dah, coba bertanya, silahkan. Pertanyaannya sampai dengan para sahabat ini, Islam itu apa sih? Islam itu apa? Terus, karena waktunya hanya 5 menit, saya memilih jawaban yang ringkas. Karena kalau yang panjang kan saya akan mengatakan Islam itu ada 5 rukunnya, yaitu baca syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, itu kalau diterangkan panjang. Maka saya memilih, saya ingat hadis ini. Rasulullah pernah ditanya yang seperti itu, kemudian coba saya jawab dengan Islam itu ya, kalau orang lain itu merasa aman dari dia, itu Muslim. Di luar dugaan, dia saat itu juga baca syahadat. Dia bilang, aku sudah baca beberapa penjelasan mengenai Islam. Terus, tapi saya kurang puas. Saya tanya, kok jawabannya seperti ini? Nah, ini cocok dengan saya. Terus dia langsung baca syahadat. Jadi, ini penting sekali dalam hal hubungan antar manusia di antara kita ini. Pokoknya kita jaga jangan sampai kita menyakiti orang lain. Dan itu di dalam hadis ini disebutkan orang Islam lainnya. Tetapi kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran, itu bahwa wabil walidaini ihsana dan seterusnya, berbuat baiklah kepada orang lain, termasuk orang tuamu, bahkan sampai ke budak. Nah, itu artinya kita mesti berbuat baik kepada orang lain itu tanpa melihat status dia. Statusnya dia tinggi atau rendah secara sosial, tetap kita harus berbuat baik dan tanpa ditunjukkan agamanya apa. Ya, kalau di sini, karena konteksnya itu dengan para sahabat, lalu Rasulullah mengatakannya, man salimal muslimun. Kemudian, masyarakat muslimin itu mesti berusaha untuk saling mengenal. Jadi pertama, jangan nyakiti dulu. Setelah tidak menyakiti, coba kenali. Pengenalan pada orang lain itu tidak sebatas pada nama saja, tapi juga latar belakang suku, bangsa, agama, budaya, dan tradisi sosialnya. Ini penting, karena kita seringkali, tradisi kita di tempat kita, itu beda dengan tradisi di tempat lain. Nah, kalau ada orang lain menggunakan tradisi yang berbeda, mungkin di tempat kita tradisi itu tidak sopan. Tapi kalau kita memahami, oh begitu. Ya misalnya ya, ada bangsa tertentu, kalau makan, disuguhi makanan begitu, itu kalau misalnya minum itu bunyi-bunyi, itu tandanya dia menikmati. Itu sopan. Karena apa? Dia menunjukkan bahwa dia menikmati. Tapi ada masyarakat yang menganggap itu nggak sopan, makan kok bunyi-bunyi begitu, jijik gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti mempelajari budaya orang lain, tradisi orang lain, sehingga kita bisa memahami orang lain. Ya. Nah, pengenalan yang mendalam itu biasanya bisa menghilangkan prasangka-prasangka negatif yang bisa menimbulkan kebencian. Seperti misalnya stigma negatif dan prejudis. Kalau kita tidak memahami itu, kita bisa menstigma secara negatif pada orang lain dan bisa prejudis. Apa itu stigma? Saya coba mencari penjelasan yang ringkas. Stigma negatif adalah pandangan buruk terhadap seseorang atau sekelompok orang hanya berdasarkan perilaku seseorang yang pernah ditemui. Misalnya, pernah ketemu orang Jawa, pernah ketemu orang Batak.
kemudian dia berbuat sesuatu yang menyakiti hati. Lalu terus dianggap orang Batak begitu semua, orang Jawa begitu semua. Enggak bener lah, karena ada perilaku-perilaku yang sifatnya individual. Masing-masing individu itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, itu namanya stigma negatif. Sedangkan prejudis adalah penilaian terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik kelompoknya yang menonjol, tanpa melihat karakteristik unik dari orang yang bersangkutan. Nah, ini kita seringkali ketemu di suatu daerah, di Jawa saja deh. Jangan kawin sama orang Barat gitu. Orang Jawa bilangnya kulon. Jangan kawin sama orang kulon. Emangnya kenapa? Orang kulon itu begini, negatif maksudnya. Oh, tidak selalu lah. Tidak selalu. Mungkin dia ketemu beberapa orang dari daerah barat situ yang kelakuannya tidak sesuai dengan harapan dia. Lalu dia ngecap, nganggap semuanya begitu. Terus ketika datang orang yang datang dari barat, lalu terus, wah, dia sudah waspada, sudah curiga. Nah, kecurigaannya itu sudah membuat perangainya tidak menyenangkan. Kalau perangainya tidak menyenangkan, nanti percakapannya juga tidak menyenangkan. Dan bisa keluar kata-kata yang sifatnya negatif atau yang mencurigai. Oleh karena itu, netralkan perasaan kita. Kita coba kenali bangsa lain. Nah, ini kita kurang membiasakan diri semacam itu. Beda ya kalau kita misalnya, kita bekerja, misalnya kita diterima bekerja di suatu negara, atau kita diberi kesempatan untuk kursus atau mengikuti pendidikan di negara lain. Itu biasanya di hari-hari pertama dikasih pelajaran tentang kultur atau budaya yang berbeda-beda. Di sana budayanya bagaimana dan sebagainya, supaya tidak ada keterkejutan terhadap bidang sosial atau yang biasa disebut cultural shock. Ya. Allah menganjurkan kita untuk saling mengenal. Firman Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan sudah beda. Ya. Dan kami telah menciptakan kalian bersuku-suku dan berkelompok-kelompok, supaya kalian bisa saling mengenal. Nah, mengukur harga diri jangan berdasarkan suku, jangan berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Tapi ukurannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjaga diri. Menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang negatif, karena hal-hal yang negatif itu bisa menyebabkan masuk neraka. Dan diusahakan melakukan hal-hal yang baik supaya bisa masuk surga. Itu takwa. Ya, takwa itu artinya menjaga diri. Nah, kalau orang menjaga diri itu kan perilakunya hati-hati. Kalau hati-hati, nggak asal ceplas-ceplos. Kita lihat ada orang yang ceplas-ceplos, ternyata ceplas-ceplosnya itu dia menganggap biasa, itu bercanda, tetapi itu menyebabkan dia menangis. Nggak tahu menangisnya itu didramatisir atau enggak, saya tidak tahu. Tapi dalam rekaman videonya dia menangis. Bukan hanya itu, dia juga kehilangan jabatan. Udah begitu dimaki-maki orang banyak, hanya karena keceplos. Makanya kita itu kalau ingin dihargai orang lain, hati-hati. Ketika kita ngomong, hati-hati. Ketika kita berbuat sesuatu, hati-hati. Ya. Di samping kita menghindari ucapan dan tindakan yang bisa menyakiti dan berusaha saling mengenal sesama muslim juga wajib membangun rasa saling mencintai. Jadi nggak cukup hanya saling mengenal. Allah mendorong kita saling mencintai. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita dicintai orang lain? Gampang. Kita ini manusia. Pada dasarnya kita masing-masing itu punya sifat egois. Ya. Egois kita bawaan dari kecil. Ya.
dari bayi kita itu 100% egois. Kalau dia haus, bayi itu kalau haus, lapar, ngantuk, dan sebagainya, nangis dia. Minta ditolong oleh siapapun, terutama ibunya. Tidak peduli ibunya sedang sakit, sedang tidur, atau sedang sibuk, nggak peduli. Pokoknya aku lapar, nangis dia. Nah, itu bayi egois. Karena kalau dia tidak egois, mati dia. Dia mati. Dia belum bisa menolong diri sendiri. Tapi ketika bertumbuh menjadi dewasa, dia kan sudah bisa mandiri. Nah, ketika sudah mandiri ya jangan egois dong. Kalau ada orang sudah beruban, kulitnya keriput, tapi masih egois, berarti dia secara fisik badannya sudah tua, tapi jiwanya masih anak-anak. Enggak begitu dong. Jadi kita jangan egois, tapi kita berusaha saling mencintai satu dengan yang lain. Gimana sih cara mencintai? Gampang, karena kita masing-masing punya dasar egois. Tentu kalau makin dewasa kan egoisnya makin kurang. Tapi tetap ada egoisnya. Karena ada sifat egoisnya, maka kalau kita sering memberi kepada orang tertentu itu, dia akan cenderung menyukai kita. Ya. Jadi kalau kita sering memberi, dia akan senang sama kita. Tapi kalau kita suka menyakiti dia, itu kecenderungannya dia membenci kita. Jadi kalau kita ingin dicintai orang, kita mesti berbuat sesuatu yang menguntungkan orang lain. Ya. Dengan menguntungkan orang lain, orang itu akan senang. Apa saja sih yang menguntungkan? Macam-macam. Misalnya mendoakan supaya selamat. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu selamat gitu. Mendoakan. Karena kita semuanya itu butuh selamat dan butuh bahagia. Ya. Butuh selamat dan butuh sejahtera. Nah, kasih dulu kebutuhan dasar, selamat. Nah, terus selamat itu termasuk selamat dari penyakit. Selamat dari kebimbangan, stres dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ketemu, doakan. Mudah-mudahan kamu selamat. Dan kita orang Islam itu tata caranya seperti itu. Yaitu apa? Kita bilang assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya kan mudah-mudahan keselamatan untukmu. Mudah-mudahan kamu selamat. Jadi assalamualaikum itu tidak seperti penyapaan biasa. Kalau di Jawa itu ada di desa-desa terutama penyapaan itu asal ngomong aja. Misalnya, Kang kemana? Itu nggak usah dijawab detail. Situ ke depan. Sebenarnya bilang kemana itu tuh hanya menunjukkan bahwa aku temanmu ya. Nah, orang yang tidak ngerti budaya itu tiba-tiba dia berada di desa itu, dia akan kesel. Orang mau tahu aja kebutuhan orang lain. Ngapain dia tanya-tanya, aku mau kemana? Nah, dia nggak paham. Nah, kalau dia paham, oh itu hanya untuk menegur sapa, untuk menunjukkan bahwa dia itu masih berteman. Nah, jadi jawabannya nggak penting detail, nggak penting spesifik. Kemana? Situ ke depan. Nanti dia tidak akan bertanya depan mana, mau ngapain. Kecuali kalau sudah akrab banget baru ya. Tapi kalau tidak akrab banget itu paling seperti itu. Nah itu namanya greeting ya. Penyapaan. Tapi kalau kita bilang assalamualaikum itu bukan hanya penyapaan tetapi berdoa. Ya, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi Allah yang menguasai saya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian belum beriman sebelum kalian saling mencintai. Oh, coba cek. Coba kita perhatikan ini. Jadi, kesempurnaan iman itu harus disertai dengan saling mencintai. Kalau tidak saling mencintai, imannya itu kurang. Cinta itu penting, karena orang kalau saling mencintai, itu kepingin dekat.
kepingin selalu atau berdekatan untuk saling tolong menolong lah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak aku tunjukin sesuatu yang kalau kamu lakukan pasti kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau kita ketemu, assalamualaikum, ya doakan, mudah-mudahan kamu selamat. Ya, hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi coba kita perhatikan. Jadi kalau ada orang salam, jangan dianggap itu pamer identitas. Wah, pamer dia orang Islam. Enggak, ini netral kok. Assalamualaikum itu netral. Doa, mudah-mudahan kamu selamat gitu. Tapi terus orang dianggap itu identitas keislaman. Akhirnya kita itu masing-masing menonjolkan identitasnya. Karena masing-masing menonjolkan identitasnya, masing-masing minta identitasnya itu dihormati. Karena minta identitas dihormati, lalu kecewa kalau tidak dihormati, maka muncullah permusuhan. Ya. Jadi perlu difahami, assalamualaikum itu bukan identitas, tetapi doa. Nah, untuk membangun rasa cinta antara sesama muslim, itu masing-masing orang muslim itu mesti bersikap ramah terhadap orang lain. Ramah itu membutuhkan rasa rendah hati. Karena orang yang tidak rendah hati nggak bisa ramah. Kebalikan dari rendah hati itu kan sombong. Kalau sombong itu merasa diri lebih dari orang lain. Kalau lebih dari orang lain, bagaimana dia bisa ramah? Ya? Ramah itu membutuhkan rendah hati. Maka rendah hati itu penting. Karena rendah hati itu akan mempengaruhi perilaku dalam kita berhubungan orang lain. Bukan hanya berhubungan dengan orang lain, termasuk berhubungan dengan Allah. Ya. Bahkan keramahan itu hendaknya menjadi ciri khas perilaku masing-masing anggota masyarakat muslim. Coba kita perhatikan sabda Nabi. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Yang namanya orang mukmin mesti ramah dan diramai. Jadi kalau kita itu belum ramah pada orang lain, iman kita belum sempurna. Dan karena kita itu ramah kepada orang lain itu ingin merespon kita dengan ramah juga. Oh, coba kalau kita itu ketemu orang maki-maki, nanti orang itu kan membalas maki-maki. Tapi kalau kita ramah, orang lain itu akan ramah. Maka kalau kita selalu berusaha berbuat baik pada orang lain, enak hidup kita. Kenapa? Ketemu si A orangnya baik sama kita, ketemu si B orangnya baik sama kita. Ya, kok semua orang baik sih? Nah, iyalah, karena kan kamu berbuat baik kepada siapa saja. Nah, ini nikmat dalam hidup. Hidup ini hanya sekali. Sekali ini kita nikmati. Nah, untuk bisa menikmati, itu ditentukan oleh perilaku kita terhadap orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, wala khaira fiman la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang tidak ramah kepada orang lain dan dia juga tidak diperlakukan ramah oleh orang lain. Ya, jadi kalau ada orang tidak ramah sama kita, cek kelakuan saya bagaimana. Karena saya suka mengumpamakan cermin, ya. Atau begini, semua benda di alam raya ini kalau kita pukul atau kita hantam itu akan memantulkan. Sebenarnya kata hantam itu nggak cocok ya. Jadi atau begini, semua benda itu memantulkan. Tembok itu kalau kita lempar batu, batunya mantul. Apalagi kita lempar bola, mantul. Cuma pantulannya ada yang lebih jauh, ada yang pendek, tergantung jenis bendanya. Sinar itu kalau menyinari tembok, maka tembok itu akan memantulkan balik sinar itu. Ya. Cermin lebih-lebih lagi. Kita ketika berbuat sesuatu, itu sama dengan kita melemparkan sesuatu yang sifatnya kejiwaan. Ya. Kita berbicara kepada orang lain, itu kita sedang melemparkan sesuatu yang sifatnya kejiwaan. Orang ilmu jiwa itu biasanya menyebut omongan kita itu menjadi stimulus, menjadi rangsangan. Rangsangan bagi orang itu bagaimana dia merespon. Nah, kalau ada orang
merasa kok orang ini resek semua. Jangan bilang orang ini resek semua. Kalau yang resek itu jumlahnya banyak terhadap kamu, berarti perilakumu yang jelek. Kamu resek, maka orang lain itu akan resek. Kalau kamu baik, orang lain akan baik. Ya. Terus supaya bisa baik gimana? Itu tadi prinsip yang saya bilang. Pokoknya orang kalau diuntungkan itu akan merasa senang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini saya suka mengatakan begini. Seringkali orang tidak mau dimanfaatkan orang lain. Malah kadang-kadang manas-manasi orang lain. Oh, itu namanya kamu dimanfaatin tuh. Kamu dimanfaatin. Wah, itu memberikan kesan curiga. Dia berbuat sesuatu itu memanfaatkan kamu agar dia merasa mendapatkan keuntungan. Nah, namanya kita menolong, bermanfaat, ya menguntungkan orang lain dong. Jadi omongan begitu, omongan yang tidak perlu kita respon, tidak perlu kita taati. Karena apa? Kita kan kepingin bermanfaat. Jadi kalau ada orang memanfaatkan, alhamdulillah aku dimanfaatkan, aku dibutuhkan. Dan sebenarnya harga diri seseorang itu dilihat dari seberapa tinggi, seberapa banyak sih kita dibutuhkan orang lain. Kalau kita dibutuhkan, tolong dong ini, kamu bisa nggak membantu saya dan sebagainya, itu kita merasa senang. Karena kita dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kalau orang lain itu membutuhkan, itu kan sama dengan mereka menghargai kita. Karena itu sama dengan menghargai kita, maka kita akan merasa terhormat. Jadi justru rasa harga diri itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita memberi manfaat kepada orang lain. Kalau orang tidak mau memberi manfaat kepada orang lain, sama dengan orang itu tidak mau mengangkat harga dirinya sendiri. Dia kalau bilang, aku ini hebat. Hebat apa? Kalau orang-orang tidak mendapatkan manfaatnya, dia tidak gubris. Tidak gubris. Ada suatu saat itu ada seorang, ini dulu kami ya pernah satu saat kedatangan ustadz tamu ya, ustadz yang sifatnya tamu datang. Wah, karena dia itu dokter, kita beri kesempatan untuk berbicara. Dia berbicaranya apa? Dia cerita, saya di sana pidato ini, saya diundang sana, diundang sini dan sebagainya. Ada di antara kita yang bilang, apaan? Dia datang ngomong hanya untuk memuji-muji dirinya sendiri. Nggak ada manfaatnya untuk kita. Nggak ada manfaatnya untuk kita. Ya, pengajian, terus kemudian diberi waktu, dia lebih banyak cerita tentang kehebatan dirinya sendiri, tidak memberi manfaat kepada orang lain. Yang senang itu orang kalau mendapatkan manfaat dari omongan orang itu. Apa dong yang harus aku lakukan? Kesalahanku di mana yang aku harus koreksi? Terus kebaikan apa yang bisa saya lakukan dengan kapasitasku seperti ini dan sebagainya. Ya. Nah, keramahan itu antara lain dicerminkan dari sikap kasih sayang. Ya. Kasih sayang tentu dari orang yang mendapatkan kelebihan kepada orang yang mengalami kekurangan. Ya, misalnya kalau sifatnya materi, kasih sayang dari orang yang kaya kepada orang miskin, itu materi. Kalau bukan materi, orang yang berilmu banyak memberi ilmu kepada orang yang ilmunya sedikit. Ya. Jadi kasih sayang itu diberikan kepada yang punya kelebihan, kepada yang mempunyai kekurangan. Orang yang kuat menolong yang lemah. Orang yang masih muda melihat orang tua berjalan tertatih-tatih mau menyeberang. Nah, itu terus datangin, coba dia dampingi ketika menyeberang. Nah, supaya dia merasa aman dan bisa, yang muda ini bisa nyetop kendaraan-kendaraan. Ini kan yang lebih menolong kepada yang kurang. Lebih ini tidak harus bersifat materi. Bisa materi, bisa keilmuan, bisa rohani. Ya. Orang yang hatinya tentram, yang tenang,
bisa memberi kepada orang yang hatinya gundah, ditolong dengan memberikan informasi-informasi yang menenteramkan hati, yang kalau bahasa Inggrisnya sifatnya console, ya, console, informasi-informasi yang menenteramkan. Ya. Jadi itu yang lebih memberi kepada yang kurang. Nah, ini keakraban juga ditujukan dari yang bawah. Yang bawah menghormati kepada yang atas. Yang muda, anak-anak menghormati orang tua. Murid menghormati guru. Anak buah, pekerja menghormati majikan. Ya. Kemudian orang yang miskin menghormati yang kaya. Sebenarnya ini hormatnya itu hormat bukan hormat yang karena hartanya, ya. Jadi pokoknya yang kurang menghormati yang lebih. Secara umum Rasulullah menyebutnya yang junior menghormati yang senior. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golongan kita. Golongan kita itu umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak memberi kasih sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati kepada yang lebih senior dan tidak menganjurkan kepada yang kebaikan, tidak melarang hal-hal yang mungkar. Ya. Nasihat itu juga termasuk kasih sayang, karena nasihat itu kan kalau misalnya jangan melakukan itu di situ ada kasih sayang. Karena kalau kamu melakukan itu kamu celaka. Jadi nasihat melarang seseorang jangan melakukan sesuatu, kasih sayangnya adalah bahwa kita ingin menyelamatkan dia dari kecelakaan. Nah, kalau amar ma'ruf, perintah yang baik itu mendorong dia melakukan sesuatu yang menguntungkan dia sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk tanda kasih sayang seseorang kepada orang lain. Ya. Oleh karena itu kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar jangan dengan cara marah-marah, karena di situ dibutuhkan kasih sayang gitu. Ya. Kemudian karena masyarakat muslimin itu memiliki Tuhan yang sama, nabi yang sama, agama yang sama, cara peribadatan yang sama, mereka mesti memiliki solidaritas yang tinggi. Karena sama kok Tuhan kita. Tapi Masya Allah, kita lihat di masyarakat kita, kalau mazhabnya berbeda, alirannya berbeda, itu suka maki-maki, apaan itu begini. Jadi nggak baik. Ya bisa, kalau saya lebih menyalahkan orang masing-masing. Tapi kadang-kadang orang menyalahkan, ya habis kita ini dipecah belah oleh penguasa. Ya penguasa itu kan kepentingannya menguasai. Kalau ingin menguasai itu kalau zaman Belanda itu kita menyebut prakteknya itu divide and empire, memecah belah dan menguasai. Nah, itu dulu Belanda, tapi kita sendiri juga begitu ketika kita berkuasa. Misalnya kalau kelompok tertentu berbuat salah dibiarin, tapi kelompok yang lain berbuat salah dihukum keras, bahkan kalau toh tidak ada kesalahan dicari-cari kesalahan. Nah, ini memecah belah. Kelompok tertentu dikasih jabatan, kelompok lain tidak dikasih jabatan. Nah, ini kan menjadi kecemburuan sosial. Itu cara memecah belah di antara bangsa oleh penguasa. Nah, kita jangan kepancing, biarin aja. Kita sikap orang Islam itu, kalau kita senang diberi jabatan, ketika saudara kita mendapatkan jabatan, kita mesti senang. Jangan lalu terus maki-maki. Ya, kalau kita belum senang apa yang disenangi oleh saudara kita, itu belum Islam yang baik. Ya. Islamnya belum baik. Jadi kita mesti bersolidaritas yang tinggi, sehingga jika di antara orang-orang Islam itu ada yang mengalami kesulitan, yang lain ikut merasakan hal yang sama.
dan berusaha menolongnya. Dan jika ada yang merasa senang karena telah menerima suatu kenikmatan, yang lain pun ikut merasa senang. Terus jadi misalnya kalau teman kita dapat jabatan menteri atau apapun gitu, nah, alhamdulillah dia mendapatkan posisi yang bagus. Tapi kalau orang yang dengki, kenapa dia? Jasanya dia apa? Kenapa bukan saya? Ya, itu dengki itu. Ya. Nah, dengan demikian tidak ada di antara umat muslimin itu yang merasa dengki jika salah satu di antara mereka ada yang misalnya naik pangkat, memperoleh hadiah, atau terpilih menjadi pemimpin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini seringkali orang menerjemahkannya kurang pas. Ya. Ini artinya seseorang belum sempurna imannya kalau dia belum menyukai apa yang disukai oleh orang lain seperti dia menyukai itu. Jadi kalau kita senang mendapatkan jabatan tertentu, kemudian ternyata teman kita yang mendapatkan jabatan itu, kita merasa senang sama dengan seolah-olah yang mendapatkan jabatan itu kita sendiri. Jadi kalau kita belum bisa merasakan kesenangan sebagaimana kesenangan yang dirasakan oleh orang lain, itu imannya belum sempurna. Nah, seringkali salah pemahamannya begini, ini diartikan belum beriman sempurna di antara kalian kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kurang pas karena di sini hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Objeknya itu ma, bukan kawan kita. Jadi kalau objeknya itu teman kita, berarti kita menyukai teman kita seperti menyukai diri sendiri. Ini objeknya sesuatu yang disukai oleh orang lain. Ya, jadi ini artinya solidaritas atau empati. Empati merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, seorang muslim juga diwajibkan memastikan bahwa tidak ada orang muslim lainnya yang kelaparan karena kemiskinan. Ini berarti bahwa seorang muslim tidak boleh membiarkan muslim lainnya menderita tanpa memperoleh pertolongan darinya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan umat muslimin untuk sering-sering memberi makan pada orang lain. Allah itu memuji orang yang suka memberi makan orang lain, terutama orang yang menghadapi kesulitan memperoleh makanan. Rasulullah memberikan contoh itu yang sederhana sekali. Contohnya, ya, laisal mu'minu alladzi yasba'u wa jaruhu ja'i'. Tidak ada orang mukmin yang dia itu kenyang sedangkan tetangganya lapar. Jadi kalau kita itu kenyang melihat ada orang yang kelaparan, kita bantu. Ini ada cerita dari teman. Ya, saya pernah menceritakan bahwa ada orang Amerika yang masuk Islam, lalu terus dia memberi makanan kepada tetangga-tetangganya di apartemen. Kasih makanan, kalau orangnya tidak ada, taruh di depan pintu. Nah, terus dia ditanya, kenapa kamu ngasih makanan? Iya, aku kan tidak tahu kamu mau punya makanan atau enggak, tapi aku kepengen memastikan bahwa kamu bisa makan, maka aku taruh di sini. Nah, itu karena dia menerapkan ayat hadis ini. Bukan mukmin yang baik kalau dia kenyang, sedangkan tetangganya itu lapar. Ya. Bahkan jika seorang muslim itu melihat ada bahaya yang berpotensi mengancam orang lainnya, dia wajib menyingkirkan bahaya itu. Ya. Kalau kita melihat, waduh ada bahaya itu, dia bisa misalnya terpeleset, dia bisa terjerumus dan sebagainya, itu cepat-cepat diusahakan jangan sampai dia celaka karena itu. Dan itu termasuk bagian dari iman. Rasulullah mengatakan begini, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha la ilaha illallah wa awda'uha imatatul adha 'anil thariq. Iman itu cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Nah, hadisnya ini sebenarnya 2 tapi digabung jadi 1.
dua itu masih, yang satu diriwayatkan oleh Bukhari, yang satu diriwayatkan oleh Muslim. Dua-duanya sahih. Terus yang Bukhari itu menyebutnya 60 sekian, yang hadis yang diriwayatkan Muslim 70 sekian. Terus kita jangan mengatakan siapa yang bohong. Kalau Bukhari dan Muslim itu diuji oleh beberapa ahli bahwa mereka itu tidak pernah bohong dan mereka sangat hati-hati. Berarti benar. Kalau benar, berarti Nabi memang pernah mengatakan 60 sekian, pernah mengatakan 70 sekian. Loh, kok pelin-pelan, bukan begitu. Jadi ini artinya iman itu cabangnya banyak sekali. Ya, cabangnya banyak sekali. Yang kita kenal dulu bahwa iman itu rukunnya ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya dan sebagainya. Kalau dikatakan 6 itu bukan berarti 6 dan hanya 6. Ya. 6 but not only. Ada 6 tapi tidak hanya 6 itu. Jadi jangan mengatakan bahwa rukun iman itu hanya 6. Bukan. Rukun iman itu banyak. Setidak-tidaknya yang harus kita ketahui 6 itu. Nah, ini buktinya apa? Rasulullah sendiri mengatakan iman itu cabangnya ada 60 sekian atau 70 sekian. Artinya banyak sekali. Nah, Rasulullah mengatakan cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Cabang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalanan. Nah, ini seringkali orang mengambil ya pemahaman sederhananya cukup misalnya kok ada paku-paku di jalanan, singkirin deh supaya orang kakinya tidak kena itu atau tidak bannya tidak menjadi kempes. Jadi itu menyingkirkan bahaya dari orang lain. Nah, itu yang konkret. Kita mesti sampai kepada yang tidak konkret, yang tidak kelihatan kasat mata maksud saya. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita tidak sholat, kita melihat dia sangat berpotensi masuk neraka. Wah, bisa masuk neraka itu. Maka kita selamatkan. Jadi ketika kita menganjurkan dia sholat, itu bukan mencemooh, bukan marah-marah, tapi niat kita itu menyelamatkan. Jadi kalau kita menyelamatkan, yang ngomongnya yang baik. Gitu. Kalau ada orang berpendapat yang kurang pas, ini perlu dikoreksi ini. Mengoreksinya itu dengan cara baik, tidak dengan cara mencemooh. Itu kita sering kali lihat tuh di video suka saling mencemooh. Masya Allah, kenapa begitu sih? Karena tidak ada kasih sayang di situ. Ya. Jadi menyingkirkan bahaya dari orang lain itu termasuk bagian dari iman. Kalau kita melihat ada saudara kita punya potensi menghadapi bahaya masuk neraka, kita selamatkan. Nah, kemudian sesama muslim juga wajib saling menasihati agar tidak ada di antara mereka yang mengalami kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Nasihat menasihati itu juga bisa dimaksudkan untuk memberi motivasi agar tetap tekun dalam melaksanakan tugas dan tabah menghadapi kesulitan. Ya, nasihat itu bisa seperti tadi ya. Wah, dia tuh kalau berdagang dengan menipu, dia tidak akan tidak akan langgeng bisnisnya, tidak akan berkembang bisnisnya. Ini coba kamu jangan menipu dong, jangan bohong. Nah, itu niatnya menolong dia. Jangan sampai dia menjadi miskin, karena kalau nggak laku dia menjadi miskin. Nasihat supaya dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Bisa juga nasihat itu isinya dia sudah baik, tapi kemudian kita beri saran supaya dia bisa memperbaiki lagi, improve, ya, meningkatkan lagi kebaikannya. Jadi nasihat itu bisa mencegah bahaya, bisa mendorong atau memotivasi supaya lebih meningkat lagi. Nah, orang mukmin itu semesti saling menasihati. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Orang-orang yang beriman itu saling menasihati kesabaran. Kesabaran itu ketekunan, ketangguhan, dan saling menasihati untuk saling menyayangi. Nah, orang yang seperti itu mereka termasuk golongan kanan. Golongan kanan itu artinya orang yang akan masuk surga. Ya. Kemudian masyarakat muslimin juga harus saling berdamai dan mendamaikan. Jadi
berdamai dan mendamaikan itu artinya kita nggak usah terpancing untuk marah, membenci dan sebagainya. Itu kita sendiri. Kalau mendamaikan, kalau ada dua pihak yang bertikai, kita mendamaikan mereka. Ya, seringkali orang bermusuhan itu karena kesalahpahaman. Nah, kalau kita melihat, oh salah pahamnya di situ tuh. Kemudian yang satu kita kasih input bahwa oh itu maksudnya dia begini-begini. Yang ini kita kasih tahu supaya bisa saling mengerti. Ya, itu tadi yang pertama kali kan kita harus saling mengenal. Saling mengenal itu ya termasuk pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Allah Ta'ala itu menyebut bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah saudara-saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian disayangi. Ini artinya mendamaikan saudara itu termasuk bagian dari takwa. Kemudian ini karena waktunya sudah mepet, saya teruskan saja. Jika ada di antara masyarakat muslimin itu terlibat dalam pertikaian, maka orang muslim lainnya harus berusaha menolong kedua pihak yang bertikai, menolong yang menzalimi dan menolong yang dizalimi. Rasulullah bersabda, unsur akhak zaliman aw madlum, tolonglah saudaramu baik dia dalam posisi menzalimi maupun yang dizalimi. Ada seorang bertanya, Rasulullah, kalau menolong yang dizalimi saya paham, bagaimana kalau menolong orang yang menzalimi? Bagaimana cara aku menolong? Rasulullah mengatakan mencegahnya, jadi dipisah supaya yang zalim tidak menyakiti yang satunya lagi. Nah, fa inna dzalika nasru, itulah menolongnya. Jadi yang dizalimi dilindungi, lalu yang menzalimi itu dicegah, dilarang untuk melakukan kezaliman. Dan bagi orang yang telah melakukan kesalahan sehingga menyakiti orang lain, ya kadang-kadang kita kan nggak sengaja berbuat salah kepada orang lain. Tidak sengaja itu bisa karena kita tidak tahu, bisa karena kita tidak paham, bisa kita itu salah praduga, ya, tapi tidak disengaja. Kalau kita melakukan kesalahan yang semacam itu, maka kita mesti cepat-cepat minta maaf supaya menjadi netral kembali. Ya. Orang kalau berbuat salah itu kan lalu terus ada friksi, terus kemudian bisa menjadi renggang. Kalau minta maaf itu menetralkan kembali. Nah, Rasulullah bersabda begini, man kanat indahu madlamah li akhihi min irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Kalau ada di antara kalian itu melakukan kezaliman kepada orang lain, apakah itu dari menyakiti atau mengambil sesuatu hanya dia, cepat minta halal. Minta halal itu artinya minta maaf kepadanya sekarang, sebelum datang suatu saat di mana uang baik itu dinar maupun dirham tidak laku. Sekarang kita kan masih bisa membeli dengan uang, entah pakai dolar, pakai rupiah, pakai dinar, itu kita bisa membeli. Nanti di akhirat nggak ada orang yang mau membeli atau menerima uang, nggak ada gunanya. Ya, orang yang di surga semua sudah ada kok, ngapain beli? Ya. Yang di neraka punya duit, nggak ada barang yang dibeli, ya, nggak ada gunanya juga. Jadi cepat sekarang lakukan. Kalau di sini kamu masih bisa nebus pakai duit, tapi di sana nggak bisa. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatih wa illam yakun lahu hasanat akhadha min sayyiati sahibih fayuhmala alaihi. Jadi kalau orang itu menzalimi orang lain, si A misalnya menzalimi si B, nanti kan tidak bisa menebus dengan duit karena nggak laku. Nah, caranya gimana? Yang menzalimi itu nanti kebaikannya dikurangi, diberikan kepada yang dizalimi. Kalau si A tidak mempunyai kebaikan sehingga tidak bisa diberikan, maka caranya keburukan atau dosa dari si B dipindahkan, dilimpahkan kepada si A. Aduh, rugi dong, gitu. Ya.
Alhasil sesama muslim itu mesti memiliki rasa kebersamaan yang tinggi sehingga mereka mau hadir ketika diundang untuk suatu acara yang halal, mau menasihati ketika diminta, mau mendoakan dan mengunjungi ketika ada yang sakit, dan mau mengantarkan jenazahnya ketika meninggal dunia. Nah, ini saya ambil yang terakhir karena Rasulullah menyebutnya bahwa seseorang muslim mempunyai hak dari orang muslim lainnya, artinya juga timbal balik. Seorang muslim punya kewajiban terhadap muslim lainnya. Ada 6, yaitu ketika bertemu mengucapkan salam, mendoakan keselamatan, dan ketika diundang ya datang hadir, dan ketika diminta nasihat dia mau menasihati, dan ketika bersin lalu dia memuji Allah, maka orang yang mendengar itu mendoakan supaya Allah merahmatinya. Dan ketika saudaranya itu sakit, maka dia mau menengok. Dan ketika meninggal, dia mau mengantarkan jenazahnya.